Baiklah, kita akan lanjutkan di segmen kedua. Kita masuk ke segmen creating a winning app mindset. Jadi ngeset pola pikir kita. Ada yang namanya limiting beliefs, kepercayaan yang membatasi kita. Misalnya, oh, I can't do that, I don't have the resources. Jadi, wah, saya nggak bisa membuat hal seperti itu karena kalau mereka sih punya segalanya. Nah, itu contoh-contoh di sini ada beberapa ya. I don't have time, I don't have money, macam-macam. Kemudian the most limiting one ini, I don't deserve to make $1 million. Jadi punya kepercayaan bahwa saya memang tidak layak untuk menjadi kaya raya. Itu jangan pernah terlintas. Justru yang harus dilakukan adalah bahwa tidak ada satupun yang menghentikan kita untuk berpikir bahwa kita pun layak menjadi triliuner. Itu yang paling penting. Kita harus minggat ya dari pemikiran yang membatasi tersebut. Kita punya potensi apapun dan bahwa jumlah uang yang tersedia di dunia ini adalah amat banyak. Kita punya hak untuk mendapatkannya sebagian dari yang amat banyak tersebut. Nah, ini contoh di sini adalah ketika kita berharap setahun itu dari gaji $65.000, ini rata-rata gaji lulusan S1 ya di Amerika. Nah, kita bisa berpikir di sini kata Bapak pengarang ini, kita bisa juga berpikir mendapatkan per tahun itu $100 juta karena sudah banyak orang yang dapat melakukannya. Itu yang penting ya dari sini ya, bahwa your financial mindset should be limitless. Jadi pemikiran, pola pikir kita mengenai finansial itu adalah tak ada batasnya. Kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Justru ini caranya yang disampaikan oleh Bapak penulis ini. Nothing is impossible, ini seperti iklan ya, iklan salah satu merek terkenal. Tapi ini memang penting bahwa 98% dari para triliuner pencipta aplikasi yang hebat itu, mereka memang berpikir dari awal nothing is impossible. Di sini adalah impossible is not factual, it is an opinion. Jadi hanya opini. Jadi kita dalam hal ini harus berpikir bahwa itu pendapat yang keliru. Human can't fly. Manusia nggak bisa terbang, tapi kan ada cara yang lain naik pesawat. Dunia adalah datar. Nah, ini hanya penganut dunia datar yang mohon maaf ya, itu tidak bisa menggunakan logika dengan sehat ya, dengan akal sehat. Nah, orang menyebutkan bahwa tidak ada cara untuk mentransformasikan hospitality industry ya, industri perhotelan ya, industri penginapan. Tapi ternyata Airbnb pendirinya itu membuktikan mereka salah. Nah, di sini failure of app creators is 80% psychology. Jadi kekeliruan itu datang karena kepercayaan yang kurang kuat ya, sementara 20%-nya mekanik. Jadi 80% itu dari pola pikir. Nah, kita lihat contoh ringkas, cerita ringkas dari Bourbon yang sebenarnya adalah nama awal dari Instagram. Jadi Kevin ini pendiri Instagram belajar coding pada saat waktu malam-malam ya, pulang kerja. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian mencoba prototipenya di HTML5 mohon maaf, Cold Bourbon. Kemudian dicobakan ke temannya, dan singkat cerita ketemu investor ya, di pitching, dan akhirnya mendapatkan pendanaan $500.000 pendanaan pertama, seed fund mungkin ya. Nah,
dia keluar dari pekerjaannya dan kemudian terus dengan mendapatkan funding itu mengajak Mike ya sebagai co-foundernya. Kemudian mereka mencoba melihat kembali apa yang sudah dilakukan, kemudian memutuskan untuk fokus ke satu hal, yaitu tentang foto. Mereka membuat prototipenya dalam 1 minggu dan ternyata membuat aplikasi yang jelek. Mereka kembali ke versi yang lama, Bourbon itu, ya. Nah, kemudian di sini membuat Bourbon di iPhone dan ternyata kurang bagus, akhirnya dibuang fitur-fitur yang lain, fokus ke foto kembali. Dinamakan Instagram selama 8 pekan, kemudian diluncurkan dan dalam beberapa jam menjadi aplikasi nomor 1. Nah, ceritanya seperti itu ya. Sampai sekarang Instagram ya masih aplikasi nomor 1 ya. Bahkan Facebook juga sudah kalah meskipun pemiliknya sama ya. Karena tanggal 8 April 2011 Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, itu membeli Instagram 1 miliar dolar ya, uang yang sangat besar, kombinasi dari saham Facebook dan 300 million dollars in cash ya. 1 miliar dolar itu adalah 15.000 miliar rupiah atau 15 triliun rupiah ya. Nah, salah satu pemegang saham dari Instagram yang menyimpan 250.000 dolar pada saat Instagramnya dibeli oleh Facebook, maka dia uangnya menjadi 78 juta dolar ya, 31.000% keuntungannya berlipat ganda. Oke. Nah, di sini key points-nya adalah once you change your mindset, everything on the outside will change along with it. Jadi mindset ini sangat penting ya. Kita tahu teman-teman saya gitu ya yang dari awal sudah punya pemikiran yang kuat, mereka memang sukses sekarang ya. Baiklah, sampai di sini segmen ini, nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Tetap semangat.